berasal dari bahasa Yunani. Idea berarti ide atau gagasan dan logos berarti ilmu pengetahuan. Salah satu tokoh yang populer dari Prancis menggunakan istilah ini adalah Descartes. Descartes memperkenalkan istilah ideologi untuk mencirikan filsuf yang seperti sendiri mengembalikan ide-ide kepada pesan-pesan tempat asal ideologi. Ideologi merupakan senjata moral untuk memperjuangkan keyakinan menjadi kenyataan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Maka dibutuhkan guru yang profesional, selain itu mampu bekerja sama dengan para pengawas sekolah berdasarkan profesional. Maaf. Pengertian ideologi Muhammadiyah. Dalam Baik, Pak Didi, silakan lanjutkan. Sudah bisa masuk, alhamdulillah. Ya, baik. Lanjutkan, Pak Didi. Ya. Pengertian ideologi Muhammadiyah. Dalam Muhammadiyah dikenal pula istilah ideologi. Kendati sifatnya lebih moderat dalam rumusan pokok-pokok persoalan tentang ideologi keyakinan hidup Muhammadiyah yang disusun oleh Panitia Tajdid Seksi atau Ideologi Keyakinan Hidup Muhammadiyah dalam Muktamar ke-33 tahun 1968 dinyatakan bahwa ideologi yaitu ajaran atau ilmu pengetahuan yang secara sistematis dan menyeluruh membahas mengenai gagasan, cara-cara, angan-angan atau gambaran dalam pikiran untuk mendapat keyakinan mengenai hidup dan kehidupan yang benar dan tepat. Dinyatakan pula bahwa ideologi berarti keyakinan hidup yang mencakup 1. Pandangan hidup, 2. Tujuan hidup, 3. Ajaran dan cara digunakan untuk melaksanakan pandangan hidup dalam mencapai tujuan hidup tersebut. Namun karena adanya waktu, itu istilah ideologi oleh rejim orde baru dikontradiksikan hanya berlaku untuk ideologi negara di tengah kebijakan politik yang monolitik dan ideologi, maka Muhammadiyah menggunakan istilah keyakinan dan cita-cita hidup. Melihat wacana di atas, sangat terlihat bahwa administrasi, edukasi, humanistik, dan inovatif merupakan komponen yang berpengaruh terhadap hasil pendidikan yang berkualitas. Dalam hal ini, penulis memfokuskan pada hal-hal di bawah ini. Islam dan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan maksud tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi ibadah, akhlak, dan muamalat duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan pengembangan misi gerakan tersebut, Muhammadiyah mewujudkan atau mengaktualisasikan Pak Didi, mic-nya kemut. Pak Didi, mic-nya kemut. Ya, siap. Merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai telah menjadi panggilan sejarah sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dan kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan teknis sesuai kepribadian, keyakinan, dan cita-cita hidup, serta kita perjuangan sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab dan tanggung jawab dalam mewujudkan baldatum thayyibatun warabul ghafur, bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dalam lapangan perjuangan. Pertama, melalui kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan atau kenegaraan. Partai-partai politik atau kekuatan politik formal, kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau tidak langsung, yang bersifat mempengaruhi kehidupan tidak langsung, kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat. 2. Urgensi ideologi bagi Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat duniawi yang merupakan salah satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan personal maupun kolektif. Dengan pengembangan misi gerakan tersebut, Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaturkan agama Islam menjadi rahmatan lil alamin. Dalam kehidupan di muka bumi ini, Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai telah menjadi panggilan sejarah sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dan kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai dengan kepribadian, keyakinan, dan cita-cita hidup. Serta kita perjuangan sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab dalam mewujudkan baldatun thayyibatun wal ghafur. Ya, bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan. Pertama, melalui kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan, kenegaraan, reality politik praktis. Bagaimana dilakukan partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kebangsaan negara. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung atau politik yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral atau moral force untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan atau interest group. Prinsip-prinsip ideologi Muhammadiyah. A. Pengertian atau learning dalam kehidupan bernegara maupun perkembangan politik dan ekonomi liberal semakin tak terbendung yang memiliki akar konstitusional pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Banyak masalah rumit terjadi dan digunakan para aktor politik yang beragam itu, pikiran-pikiran yang tercenderung. Muhammadiyah sebagai organisasi besar tidak lepas dari pengaruh beragam ideologi Islam maupun politik yang beragam itu. Pikiran-pikiran yang cenderung konservatif atau puritan dari yang bisa hingga ultra yang sering disebut kanan maupun yang cenderung bebas atau liberal yang secara gamblang disebut kiri. Masuk ke rumah besar Muhammadiyah mungkin tidak selalu tepat dengan kategori-kategori seperti itu. Tetapi sebagai cara memudahkan analisis dapat dipakai tanpa memutlakan. Sama seperti menggunakan istilah wasyatiyah, moderat atau tengahan, yang semuanya kategorisasi. Muhammadiyah pernah merasakan dampaknya masuknya ideologi politik Islam yang eksklusif itu, sehingga mengeluarkan SK nomor 149/2006 yang awalnya sempat kontroversi di internal sendiri, tetapi lama-kelamaan diperoleh manfaat untuk sosialisasi ideologi. Karenanya, lebih khusus para pemilu pasca pemilu 2019 yang mengalami polarisasi politik dan ideologi cukup tajam, penting di seluruh lingkungan masyarakat dipahamkan kembali mengenai ideologi Muhammadiyah dalam berbagai aspek agar dapat mempersosialisasikan dan memerankan gerakan Islam
ini dengan tepat. Muhammadiyah dalam berbagai aspek agar dapat memposisikan dan memerankan gerakan Islam ini dengan tepat. Ideologi berkemajuan. Muhammadiyah dalam perspektif ideologi merupakan gerakan Islam beridеologi kemajuan dengan misi dakwah dan tajdid. Sebagai identitas gerakan ideologi kemajuan atau memajukan dan berkemajuan telah melekat dalam gerakan Muhammadiyah sejak awal berdiri hingga dan perjalanan berikut dalam tahun 1912. Tercantum kata memajukan dalam frasa tujuan Muhammadiyah, yaitu memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Dahlan seringkali mengungkapkan pentingnya berkemajuan menjadi agama yang mengandung nilai-nilai ajaran tentang kemajuan untuk mewujudkan peradaban umat manusia yang utama. Kemajuan dalam pandangan Islam terlekat dengan misi kekhalifahan manusia yang sejalan dengan sunatullah kehidupan. Karena itu setiap muslim baik individu maupun kolektif berkewajiban menjadikan Islam sebagai agama kemajuan. Din al-Hadirah dan umat Islam sebagai membawa misi kemajuan yang membawa rahmat bagi kehidupan. Kemajuan dan pandangan Islam bersifat multiplik baik dalam kehidupan keagamaan maupun dalam seluruh dimensi kehidupan yang melahirkan peradaban utama sebagai bentuk peradaban alternatif yang unggul serta lahiriah dan rohaniah. Adapun dakwah Islam sebagai upaya mewujudkan Islam dalam kehidupan diproyeksikan sehingga dalam perubahan atau transformasi ke arah terciptanya kemajuan, kebaikan, keadilan, kemakmuran, dan kemaslahatan hidup umat manusia tanpa membeda-bedakan ras, golongan, agama, dan sekat-sekat sosial lain. Islam yang berkemajuan menghadirkan Islam dan dakwah Islam sebagai rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Ideologi Muhammadiyah. Baik, Pak Didi, saya lanjutkan. Siap. Pak Didi, saya lanjutkan. Siap. Ideologi Muhammadiyah berkemajuan memiliki dasar pada pemahaman Islam yang luas dan mendasar. Dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah terkandung pandangan Islam sebagai agama yang kafah menyangkut ajaran akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah dunia. Sumber nilai utama Islam ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi yang makbul. Dengan istihad dan akal pikiran yang sesuai jiwa ajaran kami penederhanaan dia sempit dan ekstremitas atau gulu dalam beragama. Dalam referensi studi Islam berkontemplologi keagamaan Muhammadiyah adalah ideologi reformis, modernis, pembaharuan yang menampilkan corak Islam yang berkemajuan yang memadukan antara pemurnian, purifikasi, dan dinamisasi dan bersifat tahan atau wasitiyah. Dalam meyakini, memahami, dan melaksanakan ajaran Islam, sehingga Islam senantiasa aktual dan menjadi agama yang beradab, din hadorah, sepanjang zaman. Dalam kajian gerakan Islam, kategorisasi reformis atau modernisasi Islam lazim dibedakan dari gerakan Islam lain yang bercorak Islamisme, fundamentalisme, radikalisme, dan Islam sekularisme atau paham liberalisme. Kategori itu tidak keliru sebagai untuk memahami yang penting dipakai secara proporsional dan tanpa pemutlakan. William Short mengategorikan Muhammadiyah sebagai kelompok Islam modern yang lebih berfokus bergerak membangun Islamic Society, masyarakat Islam, daripada perhatian terhadap Islamic State atau negara Islam, yang fokus gerakannya pada bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, serta tidak menjadi organisasi politik kendati para anggotanya tersebar di berbagai partai politik. Kategori tersebut tentu bersifat relatif tetapi bermanfaat untuk mengidentifikasi suatu corak pemikiran atau gerakan Islam. Dalam konteks politik pun karakter Muhammadiyah sebagai gerakan Islam moderat sebagai terkandung dalam kepribadian dan kitab Muhammadiyah.
Langkah Muhammadiyah yang menyikapi politik dari periode ke periode pun tidak berubah, yakni berpedoman pada prinsip ideologi tersebut. Ad-Akhur. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang terbuka, berbagai pemikiran dan orang dapat masuk ke dalam Muhammadiyah, sehingga gerakan Islam ini menjadi besar dan maju. Dalam pemikiran Tarjih pun keterbukaan menjadi bagian dari pandangan keagamaan Muhammadiyah. Namun bukan berarti segala pemikiran dan orang menjadi serba boleh dan serba bebas tanpa koridor organisasi. Organisasi apapun selalu memiliki prinsip-prinsip dan mekanisme yang melekat di dalamnya berupa sistem, pandangan, budaya, dan identitas. Tanpa prinsip dan bingkai, maka organisasi berubah menjadi kerumunan sosial. Padahal Muhammadiyah bukanlah kerumunan. Setiap anggota lebih-lebih kadar Muhammadiyah menurut ADART harus memenuhi syarat termasuk bersetuju dengan asas, maksud, dan tujuan Muhammadiyah. Muhammadiyah juga memiliki tonggak pada sejarah pemikiran dan jejak langkah Kiai Dahlan yang generasi awal. Ini bukanlah Dahlanisme dan romantisme, tetapi pemikiran sendiri. Muhammadiyah tersebut menjadi hasanah penting sebagai rujukan historis dan ideologis yang membentuk karakter Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan dalam orientasi visi dakwah dan tajid yang mencerahkan. Muhammadiyah yang terputus dari pemikiran dan jejak Ahmad Dahlan bukanlah Muhammadiyah. Keanggotaan Muhammadiyah juga harus memenuhi paham Islam sebagaimana mazhab Tarjih dan segala keputusan keagamaannya. Muhammadiyah mengeluarkan tafsir At-Tanwir. Meskipun Muhammadiyah bukanlah mazhab, tetapi paham keagamaan dalam Muhammadiyah merupakan rujukan keagamaan resmi, persyarikatan dan mengikat kesamaan, tetapi banyak pula perbedaan. Tidak otomatis paham tentang Islam dari seseorang yang masuk dalam Muhammadiyah menggambarkan pandangan keislaman Muhammadiyah. Jika yang bersangkutan tidak memahami dan mempedomani paham agama dalam Muhammadiyah sebagai manhaj tarjih. Demikian halnya Muhammadiyah memiliki pemikiran-pemikiran resmi organisasi yang disebut dengan pemikiran ideologi. Sebutlah langkah 12 1938 Mukadimah Anggaran Dasar 1946 Kepribadian 1962 Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup 1969 Khito 1969, 1971, 1978, dan 2002. Pedoman Hidup Islam tahun 2000. Dakwah Kultural tahun 2002. Pernyataan Pikiran Abad Kedua 2010. Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa 2009. Indonesia Berkemajuan 2014. Negara Pancasila Darul Ahdi Wasahada 2015, dakwah komunitas Muhammadiyah 2015 dan lainnya. Terkait dengan itu terdapat pula berbagai pemikiran tentang fikih seperti fikih perempuan, fikih air, fikih kebencanaan, fikih informasi, teologi lingkungan dan lainnya. Semua pemikiran teologis dan ideologi Muhammadiyah tersebut harus dipahami oleh anggota, kader, pimpinan dan di seluruh lingkungan persyarikatan tanpa kecuali. Setelah dipahami kemudian dipraktikkan serta menjadi rujukan dan bingkai dalam bermuhammadiyah. Jangan sampai ada anggota apalagi kader dan pimpinan Muhammadiyah justru tidak tahu isi pemikiran Muhammadiyah tersebut. Apalagi membawa paham agama dan ideologi lain yang tidak sejalan dengan paham agama, ideologi dan sistem yang berlaku dalam Muhammadiyah. Jangan pula bicara diaspora pemikiran tanpa merujuk pada pemikiran-pemikiran resmi Muhammadiyah. Apalagi sampai menarik Muhammadiyah untuk berpaham dan berpandangan sesuai dengan pikiran orang per orang yang memiliki tafsir dan kepentingan sendiri-sendiri. Pandangan tersebut bukan cermin sikap monolitik, tetapi sebagai kewajaran dan keniscayaan dalam berorganisasi yang berlaku umum dimanapun. Bahwa Muhammadiyah memiliki prinsip teologis, ideologis, dan sistem gerakan yang menjadi landasan bingkai dan koridor yang harus diikuti dan dipahami oleh seluruh anggota, kader, dan pimpinannya. Ideologi Muhammadiyah dari... Benar, saya lanjut. Siap, lanjut Pak Sofyan. Ideologi Muhammadiyah dari worldview hingga program aksi. Dalam frasa worldview Muhammadiyah, penulis mencoba mendefinisikan berdasarkan rangkaian pembahasan dalam buku Memahami Ideologi Muhammadiyah. Profesor Haidar Nasir adalah
cara pandang Muhammadiyah terhadap dunia membentuk keyakinan atau akidah dalam pikiran atau akli, kepribadian atau syakisah, pola tingkah laku, akhlak, dan menjadi sistem kehidupan atau minhaj al-hayah. Berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah dunawiyah. Terkandung di dalamnya 3 pokok, yaitu pertama, faham Islam, kedua, hakikat Muhammadiyah, kedua, hakikat Muhammadiyah gerakan Islam mempunyai visi, misi, strategi perjuangan dalam Muhammadiyah. Profesor Haidar Nasir mensyarah asbab perumusan MKCH Muhammadiyah bahwa MKCH Muhammadiyah diputuskan oleh Tanwir Muhammadiyah pada tahun 1969 di Ponorogo sebagai kelanjutan dari amanat Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Perumusan ini kemudian diubah oleh PP Muhammadiyah di tahun 1970. MKCH ini merupakan dokumen ideologis karena memuat pokok persoalan bersifat ideologis, keagamaan, dan keumatan yang menjadi ranah gerakan utama Muhammadiyah. Kata matan secara diartikan sebagai teks tentang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah biasa disebut dengan MKCHM. Sumber artikel Inalah Waltifil Muhammadiyah yang wajib dipahami warganya. Bab 3 penutup. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan maksud dan tujuannya ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang terlahir dari hasil pergejolakan pemikiran pendirinya. Sebagai sebuah organisasi yang pada hakikatnya merupakan gerakan, Muhammadiyah memiliki tujuan di samping usaha kerjasama dan sekelompok orang yang disebut anggota perserikatan yang bekerja melaksanakan usaha tersebut untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Sejak berdirinya pada 1912, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang bergerak di bidang dakwah. Haidar Nasir menyebutkan bahwa Muhammadiyah tidak berjuang di lapangan politik serta tidak memiliki gerakan Islam yang bergerak serta tidak memiliki hubungan apapun dengan kekuatan politik manapun di negeri ini. Bersama perjalanan waktu, Muhammadiyah terus membentengi dirinya dengan apa yang disebut hittah, garis perjuangan, yang telah mendarah daging dalam perserikatan ini. Meskipun demikian, Muhammadiyah menyadari dalam perjalanannya tidak lepas dari pengaruh dan tarikan politik. Kondisi politik tertentu memang selalu memberikan tekanan, bahkan paksaan tertentu kepada Muhammadiyah untuk melahirkan ikhtiar atau tajdid politik. Fakta sejarah telah memperlihatkan bahwa organisasi kemasyarakatan dimasuki oleh politik. Kendati antara satu organisasi Islam dengan lainnya memiliki keberagaman pola dalam memainkan peran politiknya. Dunia politik telah memberikan tekanan atau paksaan tertentu untuk mengambil peran politik, baik untuk mencegah kedaruratan seperti himbauan untuk tidak memilih partai politik yang merugikan umat Islam maupun pertimbangan untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan Muhammadiyah sendiri, seperti dalam sejumlah kasus tuntutan politik itu selalu ada. Namun, secara umum, Muhammadiyah tetap berada dalam garis utama sebagai gerakan dakwah dan tajdid di lapangan kemasyarakatan. Terima kasih. Ya, cukup sekian, Bu Nur. Ya, terima kasih. Demikianlah teman-teman ya presentasi kami. Silakan untuk yang menanggapi atau menambahkan. Terima kasih. Pertanyaan dari ini, waktu kita tinggal 40 menit lagi. Kita awali dengan 2 penanya dulu deh. Nanti kalau ada waktu kita tambah lagi. Silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya atau menambahkan atau mengomentari atau mau bertanya langsung kepada Prof. Yunan, silakan. Boleh bertanya, Ibu? Silakan. Bu Tanti ya. Ya,
apakah ada perbedaan antara ideologi bangsa Indonesia dengan ideologi kemuhammadiyahan? Seandainya ada perbedaan, mohon di manakah letak perbedaannya? Terima kasih, Bu. Silakan Pak Didi yang jawab. Baik, terima kasih. Ditampung dulu atau gimana ya, Prof? Satu lagi dulu. Satu lagi. Silakan teman-teman. Saya Bu Nur. Ya, Pak Antus. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah kan salah satu organisasi terbesar ya di Indonesia ya. Setelah Nahdien ya NU ya. Tadi dipaparkan bahwa seiring dengan keyakinan, sesuai dengan keyakinan kita hidup atau ideologi bahwa ya menurut ketua umumnya tadi Bapak Haidar tidak ada hubungan atau terikat yang berkaitan dengan politik ya. Politik jadi berapresiasi atau tidak condong ke politik manapun gitu kan. Itu kan organisasi Muhammadiyah ya. Tapi seiring berjalannya waktu kan organisasi besar itu pasti terpengaruh lah untuk Muhammadiyah dalam berpolitik praktis. Bagaimana kira-kira pendapatnya antara harus berterjun politik praktis dengan meluruskan ideologi yang tadi gitu. Nah, gimana tuh? Baik, Karena sepertinya agak gimana? Coba mohon pencerahannya, mohon pendapatnya tentang itu ya. Ya, baik. Silakan Pak Didi. Apakah ada perbedaan antara ideologi Muhammadiyah dengan ideologi kebangsaan? Pertanyaan dari Bu Tanti. Baik. Kalau ideologi negara kan udah pasti kita berbasis pasti dengan Pancasila. Ya. Ya. Karena di Pancasila itu dari sila pertama, kedua, dan tiga, keempat, dan lima. Kalau itu kan sifatnya masih umum, artinya semua rangkaian agama pun masuk. Tapi terkait dengan Muhammadiyah, untuk Muhammadiyah itu berdasarkan ya Al-Quran dan hadis. Kita kembali kepada itu Al-Quran dan hadis. Gitu. Jadi beda pemahaman antara ideologi Pancasila dengan lebih spesifiknya kalau di Muhammadiyah itu Islam yang boleh katakan rahmatan lil alamin sesuai dengan akidah-akidah Islam ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tapi kalau untuk Pancasila kan untuk kenegaraan boleh katakan dari Sabang sampai Merauke baik yang beragama Islam maupun beragama yang lain. Tapi pada intinya semua harus meyakini bahwa di Pancasila yang urutan pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, berarti semua harus mengakui bahwa di Indonesia itu harus mengakui bahwa boleh katakan harus mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Tapi kan untuk agama-agama lain bisa berbeda-beda, artinya dia bisa seperti agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, dan yang lainnya. Tapi kalau untuk khusus untuk umat Islam lebih spesifik lagi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian untuk yang mungkin terkait juga dengan yang Pantus, orang-orang sukses Ibu Hamid. Sebentar. Ya. Diselesaikan satu-satu dulu. Baik, Pak. Bagaimana? Selesaikan satu-satu dulu, jangan. Ya, siap. Ya. Bu Tanti, gimana Bu Tanti? Ya, Pak. Tanti. Dengan demikian bahwa kematian ideologi Ya, kembali ke Bu Tanti. Gimana, udah terjawab? Ya, siap, bisa sudah terjawab. Hanya berarti di sini bisa disimpulkan bahwa kemuhammadiyahan itu ideologi khusus untuk agama Islam gitu ya, Pak? Ya, saya tambahkan Bu Tanti bahwa ideologi yang kita anut adalah ideologi Pancasila untuk Indonesia. Tetapi kalau kemuhammadiyahan adalah Al-Quran dan Sunnah. Begitu Bu Tanti. Tidak bisa ideologi, tapi Muhammadiyah itu hidupnya terlalu berdampingan dengan ideologi Pancasila. Tidak lepas dari itu, betul. Ya.
Begitu Bu Tanti. Dalam rangkaian Muhammadiyah ini masih di dalam rangkaian Pancasila gitu ya Bu ya? Betul, dalam bingkai-bingkai Pancasila. Begitu ya, terima kasih Pak. Sebentar dulu. Tadi pertanyaan Bu Tanti ini saya catat adalah Ideologi. Apa perbedaan antara ideologi kebangsaan dan ideologi bermuhammadiyah? Ya. Nah, sudah terjawab itu. Apa bedanya? Jadi tadi sudah dijawab sama Pak Didi bahwa ideologi kebangsaan itu hidup dalam bermasyarakat dan bernegara, begitu Pak. Hidup dalam bermasyarakat dan bernegara ini dimaksudkan adalah bahwa kita bangsa Indonesia itu mengakui berbagai macam agama. Tetapi untuk kemuhammadiyahan khusus untuk Islam gitu Pak, yang saya tangkap. Ya bedanya apa? Ya perbedaannya kalau untuk yang mungkin di ideologi di kemuhammadiyahannya ini khusus untuk untuk syariatnya gitu Pak, untuk menjalankan syariat Islam. Tapi kalau untuk Pancasila itu adalah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang saya tangkap begitu Pak. Apa benar begitu? Pak Pian, tambahkan dulu Pak Pian. Oh ya, makasih. Kita tahu bahwa NKRI itu kan ideologinya Pancasila. Kebangsaan itu dijabarkan Putus, Prof. Putus. putus ya. Putus. Udah dengar lagi? Dengar. Dan ideologi kebangsaan Pancasila itu kan tidak bisa dilepaskan dari penjelasan yang ada di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Iya kan? Iya. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu setiap warga negara wajib menjalankan ajaran agamanya masing-masing gitu. Pasal 29 ya, Prof, kalau nggak salah ya. Putus, Prof. Prof. Putus. Saya ulangi ya. Ya. Membaca Pancasila tidak boleh dipisahkan dari Undang-Undang Dasar 45. Oke, Undang Dasar 45. Dengar suara saya? Ya. Dengar. Ya. Sementara di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, setiap warga negara wajib menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan agama yang dianut gitu. Dan ayat 1-nya mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa bedanya dengan Islam itu? Bertuhan. Bahwa Islam mengakui adanya Tuhan. Ya, apa bedanya dengan Islam kalau gitu? Sama-sama bertuhan juga. Islam menjalankan syariat Islam. Bedanya kitabnya. Iya, menurut Undang-Undang Dasar 45 orang Islam harus menjalankan syariat Islam juga. Iya. Nah, apa bedanya kalau gitu? Bedanya kalau di Undang-Undang Dasar 45 itu jadi di situ kalau di Indonesia kan ada 5 agama yang diakui. Yang diakui, ya. Ya. Salah satunya adalah agama Islam gitu, Prof. Ya, betul. Terus?
Nah, di sini kan di Undang-Undang Dasar 45 berarti menjamin ya, mempersilahkan untuk setiap agama itu menjalankan syariatnya gitu ya. Ya. Penganut agamanya ya. Ya. Nah. Apa bedanya dengan Islam? Assalamualaikum. Si Bahenol ya. Dadah. Apa itu? Bedanya apa, Prof? Gimana, Prof? Belum paham sama. Jadi Agung tadi belum. Ah ya. Itu kan pertanyaan belum terjawab itu menurut saya. Apa bedanya? Oke. Oh, jadi belum terjawab gitu ya, apa bedanya ideologi kebangsaan dengan Ya. ideologi Muhammadiyah? Ya. Nggak tahu, Prof. Jadi Bu Tanti Siapa yang belum sudah terjawab. baca ini? Ya. Siapa yang baca? Tadi ada di dalam PPT saya dengar tadi ada Darul Ahdi Wasyahada. Apa itu? Darul Ardi Wasyahadah. Darul Ahdi bukan Ardi. Ahdi. Ahdi. Jadi ya ada di PPT tadi saya dengar dibacakan. Darul itu rumah ya. Ya, Darul itu negeri. Negeri. Negara yang Ahdi. disepakati. Apa? Coba dijelaskan apa maknanya itu dalam pandangan Muhammadiyah. Mana ya? Coba baca dulu Bu Arsi, gimana penjelasannya Nah, tadi? Coba Dibaca ulang yang ada di Ya. itu PPT, ada di itunya PDF-nya. Saya bantu ya, Prof. Ya, silakan. Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasahadah, Ya. yang artinya negara Pancasila sebagai konsensus nasional dan tempat kesaksian untuk menjadi negeri yang aman dan damai, menuju kehidupan yang maju berdaulat dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itu ideologi Muhammadiyah atau bukan itu? Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila. Bedanya dengan ideologi Muhammadiyah apa? Nggak tahu. Sama. Pancasila itu terinspirasi dari ideologinya Islam. Oke, jadi begini. Ideologi Pancasila atau ideologi negara itu dirumuskan oleh the founding father kita yang aneka ragam itu, yang mayoritasnya adalah para ulama dan kiai Islam. Ya. Putus, Prof. Ya. Kalau kita pergi ke Piagam Jakarta dan tokoh-tokoh nasional, Ya. nah ketika mereka bersepakat merumuskan Pancasila itu dipahami mereka sebagai pelaksanaan secara kebersamaan dalam konteks negeri Indonesia untuk menjalankan ajaran agama masing-masing di negeri Pancasila itu tanpa mengganggu eksistensi di antara mereka gitu. Itu kesepakatan. Ahdinya itu adalah perjanjian, kesepakatan. Jadi Darul Ahdi, kesepakatan. Dan pada waktu bersamaan dia juga adalah Putus.
harus syahadah. Apa tentang bagaimana melaksanakan kehidupan. Putus-putus, Prof. Oh, putus-putus. Putus-putus ya? Nah, sekarang oke nih. Oke ya. Itu katanya bandwidth-nya is low punya Prof Yunan. Mungkin boleh off cam. Kenapa? Mungkin boleh off cam supaya Oke, lancar. oke ya, oke baik. Ya. Nah, siap. Nah, ya. Dari situ kemudian benar bahwa ideologi kebangsaan itu adalah Pancasila, tetapi Pancasila itu dipahami menurut keyakinan Dipahami menurut keyakinan ya. Putus-putus. Iya. Juga. Tuh sayang banget deh ya. Putus-putus. Putus-putus ya. Oh, kita yang lain off cam juga deh biar bandwidth-nya ini. Sudah terdengar lagi suara saya? Terdengar, Prof. Kami izin off cam juga ya, Prof ya, supaya bandwidth-nya. Boleh. Supaya, ya, jangan anu. Ya. Oke, siap. Jadi kita off cam juga supaya lancar. Ya. Lanjut, Prof. Tadi baru sampai itu yang putus-putus sampai Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Terus bagaimana, Prof, lanjutnya? Para pendiri bangsa itu kalau kita preteli satu persatu, itu hanya satu orang yang beragama Nasrani. Yakni A.A. Maramis. Selebihnya adalah para ulama dan tokoh Islam serta tokoh-tokoh nasionalisme kita. Iya. Nah, oleh sebab itu mereka sepakati bahwa Pancasila ini dipahami sesuai dengan ajaran dianut oleh penganutnya masing-masing. Keyakinannya ya, Prof. Ya, keyakinannya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa menurut Islam itu tauhid. Iya. Ketuhanan yang Maha Esa menurut Kristen itu Trinitas. Trinitas, iya betul. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa menurut Buddha itu adalah Trikaya. Ketuhanan yang Maha Esa menurut Buddha adalah Trimurti. Nah, pemahaman ini tidak boleh diganggu-gugat oleh agama-agama lain yang berbeda. Harus saling menghormati. Nah, dalam konteks ini, ideologi kebangsaan itu pada hakikatnya adalah penerapan ideologi agama yang dianut oleh masing-masing. Jadi ideologi kerja gitu ya, Prof ya? Ya, betul. Jadi penerapan daripada keyakinan agama itu dalam konteks kebersamaan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Itu makna dari ideologi kebangsaan. Bagaimana ideologi bermuhammadiyah? Bermuhammadiyah mengatakan bahwa Islam yang dianut oleh Muhammadiyah itu adalah Islam yang berkemajuan. Islam yang membawa kepada kehidupan modern ke depan untuk menangkap semangat kehidupan yang aman, damai, sejahtera, dan penuh tanggung jawab, serta toleransi yang tinggi. Oleh sebab itu, tidak boleh ada tindakan diskriminasi, apakah itu karena suku, agama, bangsa, bahasa, dan tanah leluhur, itu harus dibuang sama-sama sekali. Dan itulah sebenarnya prinsip ajaran Islam, yakni menciptakan rahmat lil alamin. Ini ketemulah kemudian semangat tadi penafsiran dari ideologi kebangsaan Pancasila itu dipahami dalam konteks penerapan ajaran agama masing-masing penganut agama dengan ideologi bermuhammadiyah yang hendak menampilkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kalau begitu, apa perbedaannya? Perbedaannya hanya pada rumusan redaksi. Nah. Jadi maknanya sama. Sama, tidak boleh dipertentangkan antara keduanya. Ya. Yang harus dilakukan adalah mempertemukan keduanya sebagai saling isi mengisi. Nah, di situ anunya. Jadi pertanyaan Bu Tanti ini cerdas sekali sebenarnya, menggali sangat dalam ini pemahaman yang harus kita kembangkan dalam konteks berideologi Muhammadiyah. Gitu.
Oke, jelas itu ya? Jelas, Prof. Oke. Baik, langsung ke pertanyaan kedua deh. Baik, Pantus. Pantus ya. Iya. Keyakinan Muhammadiyah tidak terikat dengan politik di manapun dan terpengaruh baik politik praktis dan meluruskan ideologi ya. Nah, di sini dikatakan Pantus bahwa sejak awalnya Muhammadiyah memang tidak memiliki terkaitan dengan partai politik atau parpol manapun. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dan mengabdikan diri dalam pelayanan umat melalui amal usaha. Nah, itu ya menurut kami. Walaupun tidak terkait dengan parpol manapun, tetapi Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada warganya untuk mengikuti parpol yang sesuai dengan aspirasinya. Hal ini dikarenakan melihat berpolitik merupakan hak asasi setiap orang. Tetapi meskipun diberi kebebasan, jangan sampai kepentingan parpol masuk ke dalam organisasi. Itu mungkin uraiannya. Silakan Pak Didi untuk menambahkan. Ya, mungkin saya bisa mencontohkan misalnya tokoh Muhammadiyah yang sekaligus juga bisa saya ambil contoh seperti Pak Amin Rais. Dia tokoh Muhammadiyah, tapi dia tidak mencampurkan antara politik dengan Muhammadiyah. Tapi orang Muhammadiyah banyak yang di partai-partai politik, bukan hanya di PAN, PKB, Golkar dan lain sebagainya, jadi menyebar. Gitu. Ini itu tambahan aja Pantus. Oh, iya. Ya, kembali Pak Antus. Pak, bagaimana ya kan yang itu kan sebenarnya benar tidak terpengaruh kalau di arus bawah ya. Cuman terkadang kalau menjelang apa istilahnya kontestan pemilu mau berlangsung, itu cenderung partai-partai politik itu menggandeng, menggoda, bahkan ya istilahnya sekaligus juga kalau boleh dikatakan merayu pengurus keagamaan di Muhammadiyah ya untuk ikut ya istilahnya kadang-kadang silaturahmi atau ikut deklarasi. Itu tuh saya pernah ngelihat bahwa zaman Din Syamsuddin itu ada fotonya. Sebenarnya sih dia ya harus mampu membedakan ya antara selaku dia pribadi dan selaku dia ketua umum Muhammadiyah gitu kan. Sehingga di momen yang dalam mau menjelang pemilu itu cukup membuat arus bawah terpengaruh, karena kan politik di Indonesia kan masih berpedoman ke tokoh di atas ini yuk gitu. Nah ya sih kalau emang sesuai dengan ideologi dan pilihan sih mending, cuman kalau yang sedikit berbeda kan membuat ya bukan gejolak ya, takut penafsiran berbeda gitu di masyarakat khususnya kaum Muhammadiyah gitu. Itu aja gitu, gimana tuh menyikapinya? Saya pertanyaan nyambung sama Pak Antus, tapi nanyanya malah sama Pak Antus ya. Tadi nggak jadi. Bantuannya mungkin Prof. Bentar Bu, siapa? Tika Santika Sari ya. Iya. Kembali ke apa dulu itu lanjutan pengembangan Pak Antus tadi, kembali ke para penyaji deh. Gimana menyelesaikan itu? Pak Didi. Iya Bu. Minum dulu Pak Didi. Kalau ada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada acara di PP terus hadir, dia gimana itu? Boleh bantuin komentar nggak, Prof?
Ayo Bakfit Putih. Ya kalau menurut saya nggak jadi masalah sih ya tokoh Muhammadiyah kemudian dia secara pribadi dia berafiliasi pada partai mana gitu karena kan itu hak pribadi ya. Kemudian ya Prof Yunan. Putus. Prof, putus Prof. Didik ngilang dulu kali. Hah? Pak Didiknya ngilang dulu, jadi Iya, ini lumayan ya videonya ditutup jadi. Saya belum tutup, saya tutup lagi ya. Prof Yunan, Prof Yunan kelempar lagi tuh, nggak ada. Ya. Prof Yunan kelempar lagi. Iya. Soalnya kuliah beliau bagus banget, sayang kalau terputus-putus. Iya sih, benar. Iya. Bu Tanti emang paling demen nih, karena diskusi sama suaminya juga masalah filsafat. Saat kita kebingungan filsafat dengan Pak Mus kan, suami Bu Tanti itu yang... Bagaimana tadi sudah dijawab tadi? Belum, Prof. Butik yang menambahkan, Prof. Ya, silakan Butika. Ya, menurut saya nggak masalah gitu kan, Pak Antus itu menyampaikan kegelisahan ya tentang mestinya tidak mengekspos barangkali begitu ya tentang afiliasi pilihan parpolnya gitu. Kalau menurut saya nggak masalah tokoh-tokoh dari Muhammadiyah itu kemudian menunjukkan afiliasi pilihan. Tapi tentu tadi ya, saya rasa kalau secara ideologi Muhammadiyah sudah sangat clear bahwa kemudian juga yang berkontribusi kebanyakan para ulama terhadap pendirian negara ini, tentu kalau memahami ideologi Muhammadiyah secara baik, afiliasi pilihan juga akan dijatuhkan kepada partai yang membela tegaknya gitu ya, berpihak kepada umat Islam gitu. Justru kalau menurut saya, kejelasan pilihan partai politik pada para tokoh itu menjadi bagian penting untuk kemudian rakyat memilih meniru atau menjadikan referensi lah. Oh, ini orang soleh banget gitu ya. Kemudian dia juga cerdas, kemudian berpikirnya terbuka, amanah dan seterusnya. Kemudian kita sebagai rakyat yang nggak ngerti nih kira-kira mau pilih yang mana, kemudian kita memilih juga yang dipilih oleh tokoh itu, saya rasa menjadi punya efek baik gitu. Karena mau nggak mau kan negara di sini gitu, di negara kita, kalau kita tidak ikut berpartisipasi dalam partai politik, ya jadinya seperti sekarang gitu ya. Orang Islam nggak peduli sama politik, sementara yang non-Muslim bersemangat untuk berkontribusi pada dunia politik yang ada di negeri ini, maka pada akhirnya nanti kebijakan, keberpihakan itu juga bukan ke orang-orang yang ya Muslim gitu situasinya. Kan salah satunya mungkin situasi, padahal dulu ya tadi kalau cerita dari Prof Yunan itu, bagaimana para ulama, para kiai itu, beliau-beliau itu mengerahkan tenaga pikiran bahkan darahnya, beliau-beliau itu gitu sampai syahid ya, itu kan untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri ini gitu. Kemudian menyusun sedemikian rupa dengan keragaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai macam keunikan budaya, bahasa dan seterusnya, sampai kemudian bisa jadi Pancasila yang itu menghargai semua agama yang ada di negeri ini, itu kan luar biasa gitu. Pemikiran yang luar biasa. Nah, kalau saya rasa kalau Islam itu memimpin kan jadi aman lah gitu ya, karena terlindungi semua pihak gitu. Jadi menurut pendapat saya nggak masalah gitu. Kalau misalnya seperti Pak Din kemudian menunjukkan pilihannya ke parpol, salah satu parpol gitu, sementara beliau sebagai tokoh sentral juga di Muhammadiyah. Itu sih kalau pendapat saya.
Oke, kembali ke Pak Antus deh. Antus. Antus masih di mute, Antus. 10 menit lagi. Antus silakan. Ya, cukup sebagian bisa diterima. Cuman kan apa nggak seyogianya si ketua umum tersebut juga sedikit memberikan ini ya statement bahwa ini secara pribadi loh, dalam kalau secara kelembagaan saya menyerahkan kepada masyarakat ke Muhammadiyah sendiri. Jadi dengan begitu jadi fair gitu dia gitu. Karena kan masih cenderung di kita itu kan figur butik ya, tapi itu menjawab. Tapi alangkah elok dan tidak bertentangan kan kadang-kadang kan si pihak ketiga makan Pak di ideologi Muhammadiyahan tidak berpihak dan tidak ini gitu. Jadi di awal dia ada statement gitu, ketua umum teh mohon maaf saya di sini melepaskan secara pribadi, tidak membawa secara keorganisasian ke Muhammadiyahan maupun kelembagaan itu sama sekali saya tanggalkan. Saya ini dengan ada statement itu kan, oh iya kan, jadi dimaklumi gitu. Tapi kalau tanpa statement gitu ya kemungkinan kan bisa ada tanda petik, memang ada misi gitu kan, bisa jadi kan. Itu aja mungkin saya cukup memahami. Alangkah baiknya kalau ada statement itu gitu, alangkah baiknya gitu. Itu aja Bu Tik dan kelompok Ibu Nur, Pak Didi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Antus. Terima kasih Pak Antus. Oke, karena waktu kita sangat isu ini, jadi letakkan dulu definisi politik dalam pandangan Perserikatan Muhammadiyah. Jelas suara saya? Jelas, Prof. Jelas. Oke. Saya lanjutkan ya. Ya, silahkan Prof. Dalam pandangan Muhammadiyah, politik itu ada dua arti. Pertama, politik sebagai praktis politik atau politik praktis. Yang itu hanya dilakukan oleh partai politik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merebut kekuasaan. Nah, Muhammadiyah tidak berada pada pengertian ini. Dia tidak tidak punya kewenangan untuk menjadi kegiatan politik praktis. Ormasnya ya, Prof? Dia tidak boleh dan tidak bisa mengerahkan kekuatan. Ya, termasuk semuanya dalam Muhammadiyah itu tidak berada pada kerangka politik praktis itu dan tidak boleh mengaitkan diri dengan salah satu partai politik secara kelembagaan. Itu yang pertama. Yang kedua, makna politik dalam Muhammadiyah itu adalah pendidikan politik. Apa artinya dalam Muhammadiyah? Mendidik warga negara agar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Itu makna politik kedua yang dipahami oleh dia. Nah, pertanyaannya, pernahkah Muhammadiyah menjadi salah satu anggota Masyumi masih berdiri? Muhammadiyah itu adalah anggota istimewa dari Partai Masyumi. Dan dia punya anggota di parlemen kita serta ada di konstituante, di Dewan Konstituante. Ada wakil Muhammadiyah yang mengatasnamakan diri sebagai Partai Masyumi. Nah, sesudah itu kemudian dalam Tanwir Muhammadiyah di Palembang tahun 56, sikap ini kemudian dihentikan karena apa? Karena akibat efek negatifnya sangat banyak, antara lain adalah orang-orang yang tadinya para pimpinan Muhammadiyah yang menjadi tokoh-tokoh juga dari partai politik ngambil kesempatan
untuk mempergunakan sarana dan prasarana Muhammadiyah untuk berkampanye. Nah, oleh sebab itu, melalui Muktamar Ujung Pandang Makassar tahun 76 dinyatakan sikap bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi ke partai politik manapun. Muhammadiyahnya ya, Prof? Ya, Muhammadiyahnya secara kelembagaan. Iya, secara lembaga. Tidak Oke. punya afiliasi terhadap partai politik manapun. Oke. Ya, kalau ada pimpinan Perserikatan Muhammadiyah menjadi pengurus partai politik, dia harus pilih salah satu. Mau pilih partai, silakan tinggalkan Muhammadiyah. Mau pilih Muhammadiyah, silakan tinggalkan partai. Nggak boleh. Jadi pengurus ya, berarti menjadi kader ya. Ya, pengurus, ya. Itu garis demarkasi yang tidak boleh dilanggar. Gitu. Iya. Bahwa karena organisasi Muhammadiyah ini organisasi luas, maka dengan pesan tadi tujuan putus-putus itu cipta rahmatan alamin, maka anggota Muhammadiyah diberi kebebasan atas nama pribadi. Oke. Tapi dengan catatan harus membawa aspirasi Muhammadiyah. Nah, jadi boleh masuk PDIP, silakan, mau masuk Golkar, mau masuk Gerindra, P3, PKS, mau masuk PSI, pokoknya mau masuk apa saja, tapi ingat ada menciptakan atau mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, oleh sebab itu, kalau ada di tokoh-tokoh Muhammadiyah ada di partai tertentu kemudian mengembangkan aspirasi, tentu tidak boleh dia sebagai pimpinan perserikatan. Dia harus membawa nama pribadinya di sana. Namun tadi saya kira ini kritik yang bagus dari Pak Antus ini, karena para pimpinan perserikatan itu sering lupa juga. Ya, Prof, tergoda. Itu berada di situ adalah ya. Ya betul ya kan, Prof, memang ada kan Pak. Udah apa itu ya? Ada jadi harus konsisten di situ. Ya. Ya, silakan Pak Antus. Ya udah, saya kira cukup menggembirakan dan membuat lebih cerah hati nurani ini, Prof. Artinya di tahun politik di 2024 kan semua komponen yang punya kepentingan kekuasaan kan, Prof, kadang-kadang suka ya pun cara dia gitu kan demi sebuah kekuasaan dan kelanggengan kekuasaan tersebut kan. Nah di sini kan kita harus bisa kita udah jadi figur nih, yaitu tadi harus bisa menanggalkan kalau emang mau berpolitik praktis berarti kepengurusan di organisasi kemudian di op gitu atau ditanggalkan pindah gitu. Emang harus memilih sampai jabatan rangkap, Prof. Kalau di jabatan rangkap membuat rancu arus bawah gitu kan. Gitu aja, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Ini sejarah yang faktual. Ketika dulu dalam Tanwir Muhammadiyah di Semarang itu bersepakat untuk mendirikan Partai Amanat Nasional. Ya, tadinya partai itu bernama PAR. PAR itu adalah Partai Amanat Rakyat yang kemudian disetkan orang menjadi Partai Amin Rais gitu. Nah, ketika Amin Rais terpilih sebagai ketua PAR ketika itu, dia kemudian serta-merta menanggalkan ketua Muhammadiyahnya dan kemudian diganti waktu itu oleh Buya Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif. Oke ya, jadi di situ posisinya. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan tadi itu, kalau seorang Muhammadiyah sudah berada di partai-partai yang ada itu, dia tidak boleh meninggalkan misi yang ada
dibawa oleh Muhammadiyah, yakni menciptakan rahmat bagi semesta alam. Baik, saya kira kita bisa akhiri, sudah sampai ke 17.40. Seperti biasa saya akan absen. Bisa dengar suara saya ya? Bisa, bisa. Sepertinya solusinya supaya Prof Yunan suaranya lancar harus kita matikan videonya setiap kuliah ya Prof ya? Boleh, silakan ya. Tinggal dengar suara aja kita. Iya, soalnya sayang kuliahnya Prof kalau terputus-putus. Saya record juga kok. Oke ya. Saya mulai. Arsyati. Hadir, Prof. Cici. Hadir. Hadiro. Didi Sumeidi. Hadir. Endiani. Hadir, Pak. Hari Hidiawati. Ada, Pak. Husna Nurmala. Hadir, Pak. Lia Yulianti. Hadir, Pak. Lisda Nur Cahaya. Hadir, Prof. Maria. Tadi ada. Ada berita? Ada berita tadi? Tadi ada. Hadir, Prof. Ya, Hadir. Marlina. Hadir. Ya. Marlina ada? Ada. Miharsi. Hadir, Prof. Nuh. Hadir, Prof. Hadir. Martina. Ada, Prof. Nuraini. Hadir, Prof. 1, Nuraini 2. Dua-dua Nuraini ada ya? Ada Ada, Prof. Prof. Nuryati. Ada, Prof. Rini Yandra. Ada, Prof. Siti Masliha. Ada Siti tadi, Prof. Ada, Prof. Ada Siti. Ya, tadi ya. Ya, Prof. Hadir, Prof. Siti Fatmawati. Hadir, Prof. Sopian. Ada, Prof. Hadir. Suciati. Hadir, Prof. Tanti Yuliasi. Hadir, Prof. Iksantika. Hadir Prof. Ulfa Auliana. Hadir, Prof. Liwik Alawiyah. Sedang umroh Prof. Oh, sedang umrah, izin ya. Yaya Badriah. Hadir Prof. Tulis Hartati. Hadir Prof. Dwi Isti. Mana? Dewi Istiana. Ada tadi Dewi. Ada Dewi ya. Entus ada tadi. Prof, hadir. Nugroho Wardoyo. Hadir, Prof, hadir. Baik, semua sudah saya absen. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak Prof. Prof. Oke, saya live ya. Ya, terima kasih Bu Ti. Ya, sama-sama. Live ya. Terima kasih ya, Lingzum ya. Ya, saya N ya. Ya, segitu saya kapok deh pakai Lingzum nggak kampus. Iya. Terima kasih Bu Ti. Ya, Assalamualaikum.